Anak itu menemukan telur buaya berusia 50 gram di pantai. Kemudian dia bergegas pulang dan membukanya dengan seseorang yang licik atau licik. Akibatnya, ada garis biru di mie saat dibuka. Anak itu sedikit bingung seketika. Aku tidak mengerti apa ini semua tentang. Jadi dia bergegas untuk mengupas sisanya. Saya berencana untuk melakukan studi mendalam tentang hal itu. Tapi baru kemudian, mama tersayang tiba-tiba memanggilnya. Tapi apa yang orang itu tidak pikirkan, kaki depannya baru saja pergi. Telur dengan cahaya biru tiba-tiba bergetar. Saat hujan deras mengguyur di malam hari, terdengar teriakan aneh di dalam gudang. Namun, hal itu membuat anak itu khawatir lagi. Lalu ia bergegas ke gudang untuk mengecek. Namun ternyata cangkang telur mie itu tidak hanya pecah. Bahkan makhluk tak dikenal dari mie telah menghilang. Perhatikan lendir di tanah memanjang dalam. Jack mengumpulkan keberaniannya. Aku mengikuti mereka sampai ke tempat tidur bunga. Ketika dia mengangkat Fat dan melihat atau cowok yang mirip dinosaurus. Tiba-tiba dia keluar. Ngelihatnya cakep banget. Jack yang penasaran ingin segera meraih dan menyentuhnya. Akibatnya, detik berikutnya, Bang raksasa kecil mengambil gigitan. Hampir menggigit jarinya. Namun agak sulit untuk mengatasinya. Jack buru-buru mengambil kentang. Kemudian potong menjadi irisan tipis dan luluskan dengan mie. Jadi di bawah godaan makanan lezat, si kecil tidak hanya kehilangan penjaganya. Bahkan ia mengiyakan untuk membiarkan anak itu menyentuh dirinya sendiri. Beberapa hari ke depan, si kecil mulai menjadi orang yang semakin terkejut. Tapi selalu nampak dia tak cukup makan. Dan setelah Jack memeriksa semua jenis buku, namun, belum diketahui jenis spesiesnya. Lihat, itu makan seluruh ton makanan. Jack terkejut dalam sekejap, lalu ia membawa seember air dan bergegas menurunkannya. Aku tidak memikirkan itu, orang ini menjadi sangat bersemangat setelah bertemu air. Berenang dengan terampil mie seperti lumba-lumba kecil. Dan sejak di sini, orang ini tidak nyaman tanpa mandi. Dan tampaknya ia dilahirkan untuk air. Jadi di bawah pelayanan makan dan minum, orang ini baru 3 hari. Bahkan dia lebih besar dari anak anjing. Berjalanlah seperti bos yang membuat Anda bekerja lembur. Mungkin itu karena posturnya terlalu sombong. Tapi pada begitu saja hari itu, aku bertemu dengan seekor anjing yang menghalangi jalan. Seketika ia kehilangan jiwanya setelah ketakutan melihatnya. Pergi jauh menuruni tangga dari pergi jauh untuk pergi. Dan mengejar binatang 50 gram. Tak lama kemudian terbaliklah rumah itu. Bahkan makan malam yang baik telah menjadi korban mereka. Tapi untungnya, si kecil memiliki IQ lebih dari 1 orang. Menyamar sebagai patung. Dia berhasil menipu anjing bodoh itu. Lalu ia berbalik. Tiba-tiba dia melompat ke arah ikan mas di kolam. Langsung aktifkan mode Gobble Down. Ketika keluar lagi, tubuhnya 4 atau 5 kali lebih besar dari sebelumnya. Bahkan seluruh kolam tidak bisa keluar dari pose itu. Bahkan dalam keadaan putus asa, Jack hanya bisa melepaskannya di tepi danau. Tapi tak disangka, orang ini tidak ingin pergi sama sekali. Sekarang hanya tinggal janji manis pemilik kucing dan anjing. Bagaimana ia bisa menyerah dengan mudah? Paman melihat ini, buru-buru keluar kentang. Kemudian dia melemparkannya ke kedalaman danau. Jadi di bawah godaan makanan lezat, monster kecil itu akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik kucing dan anjingnya. Tapi Jack tidak tahu, ketika mereka bertemu lagi di lain waktu, monster kecil itu telah menjadi penguasa di laut. Orang tua itu sedang memancing ikan hiu di danau. Tiba-tiba monster air menjulurkan kepalanya keluar dari danau. Pria bertopi itu langsung ketakutan. Sekarang dia ingin menjelaskan kepada orang tua bahwa ada monster di bawah air. Tapi orang tua itu tidak percaya sama sekali. Saya pikir dia buta. Tapi detik berikutnya, tiang pancing menekuk seketika. Seluruh kapal bergerak di atas mie air. Saat kritis, orang pria itu buru-buru menggores garis dengan belati. Ini tidak diseret ke laut oleh monster air. Tapi baru kemudian, monster air tiba-tiba melompat keluar dari air untuk mie. Dia tampaknya mengungkapkan ketidakpuasannya kepada mereka. Anak laki-laki itu khawatir bahwa monster air akan merugikan 1 orang. Keesokan harinya, dia bergegas ke danau untuk mencarinya. Tapi dia berteriak untuk waktu yang lama, tapi dia tidak bisa melihatnya. Tepat ketika dia berpikir monster air telah pergi, tiba-tiba seorang raksasa keluar dari belakangnya. Tiba-tiba ia menoleh ke belakang, dan dalam sekejap, aku dikejutkan oleh monster besar di depanku karena keheranan. Saya tidak berharap untuk melihat Anda dalam beberapa hari, bahkan ukurannya lebih besar dari kapal pesiar. Tanpa menunggu bocah itu pulih dari keterkejutannya, monster air itu membantingnya di punggungnya. Kemudian bergegas ke kedalaman danau seperti panah populer. Mereka kadang-kadang di dalam air, terkadang di bawah air. Semua pemandangan langka dilestarikan. Mungkin lebih seru daripada naik perahu tapi tidak mengutarakan sepeda di platform setiap perahu. Namun, sampai mereka melihat jaring ikan yang besar, ini adalah keengganan untuk melompat keluar dari mie air. Tepat ketika Jack masih berada di tengah-tengahnya. Aku tidak tahu adegan ini, tapi kebetulan terlihat oleh para prajurit yang sedang memasak di pantai. Jadi untuk makan daging hewan. Kemudian ia membawa beberapa orang prajurit malam itu. Kemudian dia mengendarai kapal perang ke danau dan meluncurkan putaran sengit melawan monster air. Namun, meskipun kekuatan senapan mesin sangat besar, tapi monster air dengan terampil menggunakan kelebihan air, serang dari bawah kapal perang dan lemparkan mereka ke danau. Kemudian ia mengambilnya dan menjadi koki sup. Kita akan makan besar. Apalagi pada saat-saat kritis, Jack, yang datang, bergegas ke depan untuk menghentikannya. Tapi tanpa diduga, mereka berdua melangkah ke dalam air. Hidup dalam bahaya. Monster air itu buru-buru mengayunkan para prajurit di mulutnya. Lalu ia menyelam ke dalam air dan menyelamatkannya. Tapi Jack baru saja melewatinya. Tiba-tiba sebuah kerang mendarat di samping mereka. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Jack bergegas ke belakang monster air. Bergerak cepat ke kedalaman laut. Tetapi para prajurit di pantai tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Meriam di tangannya terbuka lebih ganas segera. Ada kecenderungan untuk tidak berhenti sampai mereka terbunuh. Untungnya, Jack mengarahkan monster air ke dalam air tepat waktu. Ini adalah serangan dari Shell. Tapi aku tidak berharap bahwa hanya ketika aku akan bergegas keluar dari lingkaran. Namun sebuah jaring ikan besar tiba-tiba menghentikan mereka. Dan kemudian ibu Jack sedang dalam perjalanan sayang. Tiba-tiba, Jack mengambil keputusan. Terjun langsung ke air. Kemudian mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada monster air dengan air mata. Dan monster air juga tampaknya memahami hati Jack. Aku melihatnya jatuh ke dalam air. Kemudian dia melompat keluar dari air untuk mie dengan sosok yang luar biasa. Jaring besi itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Akhirnya, dengan usaha yang tidak henti-henti, monster air itu akhirnya berenang ke laut. Berhasil memperoleh kebebasan. Sejauh ini, ada legenda tentang monster air danau Nisi. Lambat laun ia turun-temurun dengan lenyapnya.